ini sudah melebihi ya Bapak Ibu ya, target kami sebenarnya hanya 30, tapi total peserta yang ikut serta sudah melebihi 42 kurang lebih ya. Dan di sini nanti kita harapkan bisa komunikatif satu sama lain, bisa saling menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang webometrik yang kita gali sedalam-dalamnya dari apa yang sudah didapatkan oleh Pak Ikhwan ya. Berikutnya untuk selanjutnya kita akan membacaan doa Bapak Ibu. Doa akan disampaikan oleh Kang Iman Johari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk seluruh rekan-rekan peserta workshop pagi hari ini, mohon izinkan saya untuk memandu doa pada kesempatan kali ini. Untuk doa, saya mohon izin disampaikan dalam agama Islam bagi rekan-rekan yang memiliki keyakinan lain. Silakan dapat mengikuti sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Wahai Tuhanku, bagimu segala puji, bagimu kemuliaanmu, keagungan dan kekuasaanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat, dan karuniamu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini, berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini. Ya Allah, jadikanlah workshop ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat untuk kami semua, sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, workshop ini ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjadikannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantulah kami supaya acara ini lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iman. Oke Bapak Ibu, tanpa panjang lebar kita akan mendapatkan paparan sebentar lagi sama Pak Ikhwan. Yang jelas kegiatan pada hari ini tema utamanya adalah webometrik Bapak Ibu, yang saat ini tidak bisa kita lepaskan juga ya dari peran di perpustakaan, karena perpustakaan juga memiliki banyak potensi-potensi yang nantinya bisa kita optimalkan dari segi pemeringkatan webometrik. Dan beberapa minggu lalu itu ada satu pengumuman mengenai pemeringkatan webometrik di tahun 2023 ya, dan cukup happening juga di beberapa media nasional itu dipublikasikan, dan ada beberapa informasi terbaru juga mengenai klausul-klausul dan juga parameter-parameter terbaru yang diminta oleh pihak webometrik. Semoga di kesempatan kali ini sudah terangkum dengan baik, Bapak Ibu bisa mempelajari dengan baik pula, dan nantinya bisa menghasilkan hasil yang baik di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Untuk selanjutnya Pak Ikhwan, waktu dan tempat dipersilakan untuk presentasi. Kami coba plot 1,5 jam ya Pak. Terima kasih. Baik. Saya share dulu.
Bapak Ibu, ini slide PowerPoint-nya. Peran perpustakaan dalam. Kemarin kita sudah mengisi formulir ini, teman-teman sudah semua? Saya dapat ada 25, ya, ada 25 yang mengisi. Ini dia yang isiannya, biar kita dapat gambaran seperti apa sih yang sudah ada saat ini di peserta kita, gitu ya. Ini memang pertanyaannya agak on pertanyaan yang ini. Apakah Anda punya perpustakaan? Ini untuk meyakinkan aja bahwa ini memang perpustakaan institusi, gitu ya. Nah, pasti saya yakin jawabannya ya, gitu ya. Kemudian kita lihat ternyata masih ada dari peserta yang belum mengenal pemeringkatan webometrik, walaupun sedikit ya, cuma 20%. Artinya kita memang perlu menyampaikan tentang webometrik ini. Kemudian open access ke sumber daya informasi, antara lain jurnal. Ternyata hanya 35% yang menyatakan bahwa semuanya itu open access atau menyediakan akses terbuka. Sedangkan beberapa lagi tidak terbuka. Kecuali maksudnya tentunya bukan buku teks. Buku teks kan itu tergantung kepada lisensi dan hak cipta. Kalau seandainya kita mau membuat dia dapat akses terbuka, tapi ada yang tidak memberikan akses. Kemudian website ini sebenarnya wajahnya di webometrik kita. Dari website inilah entry point-nya, baik webometrik, PHE, QS, apalagi WUR, ARU. Nah, ini website ini yang kuncinya sebagai pintu masuk yang memperlihatkan peran institusi di webometrik, dan terutama dalam konteks kita adalah peran perpustakaan. Dan ini juga cukup heran juga, ternyata ada yang tidak ada situs web perpustakaan, ada yang web perpustakaannya tidak ada, gitu ya. Nah, ini unik juga jadinya. Kemudian bagaimana, sejauh mana sejauh ini? Nah, yang aktif dan berperan penting itu masih sedikit. Nah, apa yang tanggung-tanggung separuh-separuh ada lumayan lah, 93%. Belum pernah berpartisipasi sama sekali perpustakaannya dengan webometrik itu lumayan, ada 22%. Ya, ini hasil kita kemarin. Kemudian apakah, nah ini sudah bagus, artinya cuman ada 26% ini, kenapa kok perpustakaannya tidak terlibat dalam mempublikasikan penelitian atau publikasi ilmiah dari fakultas? Mungkin pemahamannya ini ya, karena saya kurang yakin perpustakaan tidak terlibat ya. Kemudian apakah ada layanan literasi, pelatihan literasi untuk membantu anggota? Kan? Ternyata masih ada yang belum memiliki layanan literasi informasi untuk pesertanya, untuk pemustakanya. Nah, ini mungkin apakah kekurangan sumber dayanya, orangnya, gitu ya, atau memang belum terlalu sibuk mungkin seperti yang tadi, karena kebanyakan kerja dibandingkan orangnya, gitu ya. Sebagian besar sudah, tapi tidak rutin. Nah, ini kita lewati karena ini pertanyaan terbuka. Kemudian ini rencana strategis khusus, baru sedikit yang punya rencana strategis khusus mencantumkan peran perpustakaan untuk webometrik. Baru ada 4% dari 25 peserta, 25 jawaban. Ya, sekarang sudah 27 respon. Nah, ini 67% dalam proses dan tidak ada rencana. Nah, ini menantang juga nih, tidak ada rencana yang khusus untuk webometrik. Nah, agak challenging juga ini jawabannya. Kemudian kita lanjut,
apakah perpustakaan punya program khusus yang fokus pada peningkatan visibilitas penelitian di institusi? Rata-rata tidak punya. Boleh dikatakan persen terbesarnya itu nggak punya program khusus yang mengelola website-nya untuk visibility penelitian. Nah, ini dia yang nanti akan kita lihat, kita periksa lebih detail di bagian ini. Kemudian ini pertanyaan, kemudian berkolaborasi. Nah, kenapa kok tidak berkolaborasi? Jadi, kenapa kok perpustakaan itu malah seperti terlepas sendiri gitu ya? Ada 44% nih di sini yang perpustakaannya seolah-olah jalan sendiri, tidak ada kolaborasi dengan departemen atau jurusan atau fakultas dalam kontennya, dalam untuk webometricsnya. Kemudian ini oke lah, ini katakan kurang efektif tidak masalah mungkin, tapi ini bagus, ada yang sangat efektif. Oke, jadi itu kondisi kita sekarang, teman-teman. Memang kita tertantang ini ya untuk bagaimana caranya supaya perpustakaan ini bisa jadi wajah kampus terkait dengan webometrics ya. Jadi nanti kita berikan paparan, kemudian saya akan saya akan kasih lihat seperti apa sih yang sudah dilakukan. Baik, kita lanjut dengan presentasi. Oke, nah ini adalah UNAN. Jadi saya mulai mengamati UNAN itu di tahun 2012, pertengahan tahun 2012. Kemudian berlanjut, keluar hasilnya itu di yang Januari 2013 ini, kita di 32 waktu itu, kemudian naik 27, 26. Nah, yang merah-merah ini penurunannya, penyebabnya adalah yang pertama karena penalti, yang kedua adalah karena tidak memenuhi ambang batas. Di webometrics itu berlaku juga penalti, Bapak Ibu. Penalti itu diletakkan pada komponen kedua webometrics, pada data Google Scholar. Kemudian ambang batas itu adalah publikasi pada komponen ketiganya yang memperlihatkan bahwa tidak tercapai threshold untuk dinilai oleh webometrics pada periode tersebut. Nah, ini sehingga ada yang merah-merah begini. Secara umum dari tahun ke tahun itu di UNAN syukurlah kita ada peningkatan, walaupun kayak roller coaster gitu, grafiknya naik turun gitu, naik turun gunung, ada lembah besar di sini ya. Nah, lembah yang dalam. Nah, ini karena masalah penalti tadi jauh sekali mempengaruhi kepada rata-rata kita. Tapi overall ini kita bersyukur bahwa terjadi peningkatan di webometric UNAN itu selalu meningkat. Nah, di webometric itu seperti yang tadi saya sampaikan, dia punya 3 komponen utama. Nah, komponen utama yang pertama itu adalah visibilitas. Ini 50%. Nah, visibilitas ini bisa kita upayakan untuk dapat dicapai. Kemudian transparansi, jadi saya kembali dulu, visibilitas ini adalah bagaimana website kampus itu memberikan informasi yang kemudian informasinya ini dilihat, dibaca, dan disitir orang dari websitenya. Kemudian di website orang tadi, di website luar tadi, nah memberikan katakan hyperlink ke dalam konten, kepada konten yang ada di website kampus kita. Umpamanya gini, ada artikel jurnal di kampus A, gitu ya. Nah, artikel jurnal di kampus A ini dibuat
katakan mengenai satwa tertentu pokoknya ya. Nah, penelitian tentang satwa tertentu, koala lah katakan, penelitian tentang koala yang ditulis pada jurnal biologi umpamanya. Nah, kemudian di Wikipedia pada artikel yang membahas tentang koala, artikel ini membuat rujukan ke artikel di jurnal tersebut yang membahas koala. Nah, itu yang namanya sebagai backlink, dan ini adalah nilainya 50% di Webometrics. Artinya kita perlu memperlihatkan produk-produk kita secara terbuka ke internet. Maksudnya aset ilmiah kita, aset intelektual kita ke internet. Kemudian transparansi ini 10%. Ini menghitung jumlah citasi semua penulis yang memakai afiliasinya adalah nama kampus kita di Google Scholar. Nah, ini angkanya 10%. Jadi bisa saja yang penulis itu adalah mungkin mahasiswa kita, alumni kita. Selama dia dalam profilnya itu menggunakan nama institusi kita, nah ini dia memberikan sumbangan transparansi sebesar 10% untuk institusi di dalam Webometrics. Kemudian keunggulan atau excellence ini 40%. 40% ini dia melihat kepada data publikasi yang ada di Simago. Data publikasi Simago ini biasanya dari Scopus. Nah, ini akan dilihat pada artikel yang terbit pada jurnal dengan citasi top 10%-nya, 10% teratas di Simago atau Scopus. Berapa jumlah artikelnya? Hitungannya begitu. Berapa jumlah artikelnya? Nah, ini ada ambang batas. Setiap tahun ada ambang batas tertentu. Tahun sekian ini, tahun besok sekian, tahun kemarinnya sekian. Itu ada ambang batas tertentu yang dihitung oleh Scopus. Nah, ini yang membuat beberapa kampus terkadang dapat nilai 0, bukan penalti, dapat nilai 0 di sini karena dia tidak memenuhi ambang batas tadi. Sedangkan pada transparansi terjadi 10%, ini bisa hilang nilainya karena penalti terjadi di sini. Karena umpamanya ada yang bukan orang, karena Google Scholar itu profil manusia sebenarnya, yang bukan orang kemudian membuat profil Google Scholar. Makanya jurusan bikin profil Google Scholar, jurnal bikin profil Google Scholar gitu ya. Nah, ini menyumbangkan angka negatif atau penalti untuk institusi pada komponen yang 10% ini. Oke. Nah, Webometrics tentunya karena dia adalah pengindeks internasional, dia peranking internasional, tentunya reputasi global kampus kita gitu ya. Tidak semua kampus bisa dinilai oleh QS, oleh THE, oleh SIR, oleh ARWU, karena ada komponen-komponen tertentu yang harus mengeluarkan biaya cukup besar. Makanya kampus yang masuk ke dalam kelompok QS, THE, dan lain-lain itu biasanya kampus yang besar-besar, yang mempersiapkan dana untuk keperluan tersebut, dana khusus. Nah, pertanyaannya tentunya, kampus yang nggak menyediakan dana, apakah tidak boleh dilihat dari dunia internasional secara global dengan konteks katakan world class university? Nah, tentunya enggak juga ya. Nah, Webometrics lah alat bantu yang boleh dikatakan berbiaya lebih rendah untuk memperlihatkan memperlihatkan kampus ke Webometrics, ke internasional. Ya. Nah, Webometrics ini tentunya juga memperlihatkan daya tarik bagi mahasiswa. Seperti apa calon mahasiswa melihat kampus kita.
mahasiswa dari internasional juga dia melihat data tadi. Karena begitu kita bicara dengan Webometrics, kita bicara dengan metadata. Data yang ada di kampus kita itu nyebar ke internet. Kemudian promosi penelitian. Penelitian ini bagaimana kita mempromot pada visibility ini. Bagaimana kita memperlihatkan hasil penelitian dari dosen, pakar yang ada di kampus kita, kemudian kita pamerkan di website kampus atau website perpustakaan. Nanti slide setelah ini detailnya teman-teman akan bisa cek maksudnya. Kemudian collab dan transparansi, kolaborasi dan kemudian transparansi. Ya. Nah, kriteria Webometrics secara detailnya itu kira-kira seperti ini. Data untuk visibility itu dia dari Ahref dan Majestic. Nah, ini bagaimana konten website yang ada di kampus ini bisa memberikan dampak kepada institusi. Nah, dalam konteks kita tentunya bagaimana konten yang ada di perpustakaan atau website perpustakaan itu akan memberikan dampak untuk institusi. Nah, kemudian transparansi, ini datanya dari Google Scholar. Di sini peneliti kita atau author kita yang ada di Google Scholar itu perlu punya citasi tinggi. Citasi tinggi ya tentunya citasi yang organik ya, bukan citasi yang akal-akalan. Nah ini karena kalau akal-akalan akhirnya kena penalti lagi dari Webometrics. Jadi citasi yang organik seperti apa sehingga memperlihatkan ini angka dari transparansi. Kemudian keunggulan seperti yang tadi, datanya dari Simago dan Scopus. Fokus pada makalah atau pada artikel dengan sitiran tertinggi. Jadi lihat pada citasi tertinggi pada top 10%-nya dari 27 disiplin, 27 bidang ilmu atau bidang kajian dalam penelitian. Nah ini kriteria Webometrics secara sederhananya kalau kita lihat sangat kualitatif ya. Jadi kalau kita bilang ini gimana gitu ya. Nah, kalau kampus yang tadi kan kelihatan ada kampus yang belum familiar dengan Webometrics, tanggung memahaminya Webometrics gitu ya, tidak sampai detail. Nah, gimana caranya gitu ya? Jadi perpustakaan, bagaimana caranya perpustakaan bisa berkontribusi untuk kampus? Pertama tentunya perpustakaan selain sudah memahami seperti apa Webometrics, perpustakaan mulai melakukan edukasi, membangun kesadaran dengan bicara Webometrics. Mungkin yang dibicarakan itu tidak konkret menggunakan kata Webometrics dalam kegiatannya, tapi ini adalah potongan dari yang ujungnya itu adalah menjadi Webometrics. Nah ini yang dilakukan di perpustakaan, membangun kesadaran itu dengan membuat workshop atau seminar oleh perpustakaan. Supaya perpustakaan ini bikin seminar antar pustakawan, seperti biasa. Itu kan selalu ada acara yang kawan-kawan pustakawan berkumpul untuk beragam keperluan aktivitas. Kemudian kalau perlu ada tim Webometrics khusus. Nah di kampus saya tuh nggak punya tim Webometrics khusus, tapi tergantung kampusnya semuanya, tergantung institusinya. Kalau dia perlu kerja dengan tim besar silakan. Kalau cuma perlu ada beberapa orang saja, ya tergantung keperluan masing-masing. Ya. Nah, kemudian membandingkan hasil dari kampus yang ketika dia menetapkan, mempersiapkan langkah-langkah untuk Webometrics, langkah-langkah yang dia lakukan ini memberikan hasil langsung. Nah, ada kelihatan langsung hasilnya. Itu kita bandingkan siapa. Jadi melirik data orang juga perlu kita lakukan ketika kita memperkenalkan Webometrics di institusi. Benchmarking ini mendukung sekali untuk kita katakan melihat ada di mana kita.
Peran perpustakaan dalam webometrik ini adalah mengoptimalkan visibilitas ini. Ya, bagaimana perpustakaan bisa meningkatkan dampak konten website itu di webometrik dari perpustakaan. Jadi tidak perlu umpamanya kita harus dengan humas kampus gitu ya, atau kita perlu fakultas gitu. Enggak, perpustakaan dulu. Karena perpustakaan itu ketika saya mulai setelah merapikan teknologinya, ketika saya mulai bicara konten, yang pertama saya kelola itu adalah perpustakaan. Yang pertama saya pegang tanda kutip itu adalah perpustakaan. Nah, jadi karena perpustakaan ini gudang dari aset intelektual kita, kemudian perpustakaan ini yang akan memperlihatkan istilahnya wajah keilmuan kampus tersebut. Kemudian perpustakaan melihat nih, siapa saja sih peneliti-peneliti yang ada di kampus dari Google Scholar aja. Halo. Membuat perpustakaan sebagai tempat, website perpustakaan sebagai tempat di mana orang membaca informasi perkembangan ilmiah di kampus tersebut. Ya. Jadi orang bukan hanya datang ke jurnal, ya, tapi perpustakaan. Karena perpustakaan kan kalau di luar itu namanya seperti Inggris, semua kampus di Inggris menyebut perpustakaan ini sebagai information services. Nah, itu unit induknya. Di dalam itu adalah perpustakaan. Kemudian mendorong kepada keunggulan ini. Kan intinya adalah citasi. Citasi tidak langsung datang dia kalau seandainya publikasi itu tidak dipromosikan. Nah, inilah peran perpustakaan di sini. Bagaimana perpustakaan melihat publikasi dosen yang sudah terbit dengan di jurnal Q1, Q2, terserah mau Q3 gitu ya. Bagaimana caranya perpustakaan kemudian mengenalkan ini sehingga publikasi sehingga penelitian bagus dari dosennya itu kemudian dibaca oleh peneliti lain juga untuk kemudian disitir tulisannya. Ketika si penulis tadi atau peneliti tadi juga menerbitkan artikelnya. Nah, untuk peningkatan visibility ini kita sebut saja perpustakaan digital. Untuk visibilitas, yang pertama kawan-kawan itu perlu sekarang dengan Google kita bisa nanya apa sih SEO gitu ya, Search Engine Optimization ini, seperti apa kita mengerjakannya. Kemudian kalau seandainya kita punya CMS WordPress, bagaimana caranya supaya SEO-nya sesuai. Nah, yang kita perhatikan di dalam pemanfaatan SEO adalah kata kunci, karena server-server luar itu dia bukan server luar ya, server-server itu dia berbicara dengan metadata, nggak bisa dengan karena dia bicara dengan variabel-variabel program, karena semuanya apapun yang kita tuliskan sebenarnya itu ada di belakangnya kan program komputer. Nah, ini pembicaraan server, mereka menggunakan metadata. Kemudian mendigitalkan koleksi-koleksi yang kita punyai. Kalau sudah ada yang digital dalam PDF, kita masukkan ke repositori institusi kita. Kita kenalkan di media sosial kita. Nah, repositori ini FOSS juga repositori, FOSS Tiadi itu juga repositori. Selain kalau kawan-kawan yang memakai ePrint, ya. Nah, intinya ya, ketika memilih repositori, kawan-kawan perlu lihat repositori yang bersahabat betul dengan minimal dengan Google Scholar, sehingga konten yang ada ini langsung masuk ke Google Scholar sebagai aset koleksi ilmiah dari author tertentu di kampus kita. Kemudian kita bikin link
building seperti yang tadi. Umpamanya gini, saya menulis artikel tentang suatu topik, tapi bukan tempat saya. Saya menulis artikel adalah umpamanya di website kampus A gitu ya. Nah ini dengan menuliskan bahwa saya adalah dari Universitas Andalas, ini sudah terbangun link building eksternal kita. Nah internal di dalam website perpustakaan umpamanya kita buatkan link ke beragam aplikasi yang kita miliki. Kemudian ada teknologi seperti RSS, feeding, sehingga umpamanya ada konten dari website perpustakaan kita yang kita ketik di website perpustakaan tanpa perlu melakukan treatment apapun, dia langsung terdiseminasi ke dalam umpamanya sosial media kita, media sosial. Ada Facebook, Twitter, LinkedIn, yang Instagram mungkin enggak ya, karena Instagram agak berbeda pola. Nah, ini yang dengan RSS feeding kepada media sosial tadi, sehingga dia ketika setelah kita menuliskan konten di website kita, dia langsung berjalan ke media sosial tadi untuk dibaca oleh publik yang mengikuti media sosial kita. Nah, gimana dengan transparansi? Ya. Nah, transparansi tentunya ini, kalau yang sudah punya repositori institusi itu bagus. Ya, karena ini mainan utama pustakawan ini kan, repositori ini. Repositori itu kalau bahasa pasarnya kita bilang gudang dokumen kita yang menyimpan semua aset intelektual yang dimiliki oleh kampus. Kemudian kita adakan pelatihan dan dukungan peneliti. Di perpustakaan itu kan ada subjek spesialis, minimal orang yang bertanya, saya kalau nyari itu ada di mana ya, tentang ini ada bukunya enggak gitu ya. Nah ini kita berikan latihan juga kepada dosen dan peneliti kita, baik apalagi kepada mahasiswa S1 dan mahasiswa pasca. Nah, memperlihatkan ini loh aset yang kita punya, ini yang akan Anda pakai, yang bisa Anda pakai. Kalau seandainya langganan Science Direct, tunjukin cara memakai Science Direct. Kalau seandainya ada jurnal, bagaimana kita menelusuri jurnal dan segala macam. Oke. Kemudian mempromosikan repositori ini. Jadi setelah kita bikin, bukan berarti kita tinggal begitu saja. Nah, promosinya kita bisa bikin seminar tentang repositori institusi kampus kita, atau ikut di dalam seminar menceritakan repositori institusi kita. Kemudian kita bikin workshop bagaimana cara mengentrikan data ke repositori, bagaimana untuk mengolah data dari bentuk mentah supaya dia menjadi data digital di dalam repositori. Kemudian kita kenalkan repositori kita lewat media sosial dengan konten-konten yang begitu diupload ada konten baru yang bagus rasanya untuk dipamerkan, kita keluarkan dia di media sosial kita. Nah, medium promosi lainnya umpamanya ada X-banner dan segala macam yang memperlihatkan bahwa kampus kita punya aset gudang aset intelektual. Nah, pada setiap data di dalam repositori tadi lengkapi metadatanya. Nah, metadata ini yang penting sekali dalam sudut pandang mesin pencari, karena SEO dia baru bekerja kalau metadatanya bisa dia ambil. Kalau metadatanya tidak ada, SEO-nya nggak bisa kita apa-apain. Artinya mesin pencari tidak akan berbicara tanda kutip dengan server di kampus kita, ya. Kemudian kalau seandainya ada, ya integrasi dengan sistem manajemen pengetahuan yang ada di kampus yang lainnya. Oke, umpamanya seperti ada mungkin dengan OJS-nya seperti apa, OMP, Open, Monograph, Press-nya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk mendukung penelitian di perpustakaan tentunya kita perlu sediakan akses ke jurnal. Akses ke jurnal ini kalau seandainya belum kuat langganan Science Direct, ambil dari data di DOAJ, tarik data di DOAJ,
kemudian masukkan ke dalam database perpustakaan kita, katalog kita, opak kita. Sehingga ketika orang mencari dokumen tertentu, artikel tertentu dari jurnal, dia bisa dapat dari opak kita berdasarkan data dari misalnya dari DMJ, gitu ya. Atau kerjasama dengan EBSCO, EBSCO itu ada yang kalau nggak seingat saya, ini nanti Kang Dudu mungkin bisa dikonfirmasi masih ada apa enggak ini. Seingat saya dulu itu pernah di Perpusnas gitu ya, melanggar EBSCO yang widgetnya itu diberikan ke kampus, sehingga widget pencarian koleksi yang dilanggan oleh Dikti tadi atau perpustakaan, saya antara dua itu saya lupa persisnya, bisa diakses langsung dari website kampus dari widget itu. Nah, kemudian ya, oke. Kemudian ada buku, ya, buku yang diterbitkan oleh dosen kita. Nah, ini diletakkan di website kampus. Kemudian ada database, ya, database kita, database contoh tadi seperti database-nya Science Direct, bisa database-nya mungkin dari WOS gitu ya, kalau seandainya berlangganan. Kalau tidak berlangganan, ambil database dari yang tadi ada di dalamnya. Oke. Nah, kemudian untuk mendukung penelitian tadi, semua akses seperti tadi langganan. Ini saya mungkin mengambil contohnya kepada Science Direct di sini. Nah, Science Direct yang dilanggan itu kan dia berdasarkan IP kampus kita. Bagaimana caranya supaya dosen kita juga bisa mengakses dari luar kampus, dosen dan mahasiswa. Nah, ini sangat dimungkinkan kalau di UNAN itu seperti itu. Jadi dosen dan mahasiswa bisa mengakses layanan Science Direct dari luar kampus tanpa perlu dia datang ke perpustakaan, gitu ya. Kemudian ini tadi repositori kita sudah bahas. Kemudian layanan informasi penelitian, pelatihan dalam mencari literatur, bagaimana membuat pikiran, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah, itu dosen juga belum semuanya yang bisa melakukan bagaimana cara menyitir yang baik, umpamanya menuliskan referensi yang baik, bagaimana mencari artikel dengan keyword-keyword tertentu, bagaimana mengkombinasikan keyword dalam mencari referensi, gitu ya. Nah, ini yang kemudian dibuatkan latihan-latihannya oleh perpustakaan. Sederhana sih, tapi ini akan memberikan kontribusi besar kepada dosen-dosen, karena tidak semua dosen juga paham bagaimana cara mencari literatur itu. Nah, kemudian kalau seandainya ada software di perpustakaan, tentunya pelatihan penggunaan software tadi. Nah, setelah itu perpustakaan ini juga menjadi, kalau bisa sih, publikasinya itu di perpustakaan. Nah, kalau di kampus-kampus kita rata-rata penerbit kampus itu rata-rata ada ya, tapi gimana caranya supaya dari penerbit kampus datanya bisa di-share ke perpustakaan seperti ini. Kemudian di perpustakaan juga subjek spesialis namanya bisa mengarahkan dosen kalau publikasi, kalau artikel abstraknya begini, arah publikasinya ke jurnal ini, gitu ya. Kira-kira seperti itu yang diberikan pada layanan publikasi ini. Kemudian analisis citasi, kerjasama dengan pusat penelitian dan fakultas, kemudian mendorong adanya open access atau open science, praktik terbuka ini. Website kita bisa dioptimasi dengan melihat kepada kata kunci. Jadi konten yang ada di website kita bisa kita optimasi dengan memainkan atau mengelola sedemikian rupa kata kuncinya dari judul-judul dari konten yang ada di website kita. Kemudian pastikan judul halaman, meta description, altar dan alt di gambarnya itu ada. Kemudian kualitas konten. Nah, ketika bicara kualitas konten, ini tentunya konten yang ingin dibaca orang, yang kira-kira akan bermanfaat bagi orang. Ya,
Nah ini kita perlu alat bantu di sini. Kemudian membangun link, jadi sesama kawan-kawan ini kan ada grup nih. Sekarang anggaplah kita sebut ini sekarang kita grup, masing-masing kita itu memberikan link ke website kawan-kawan kita, kampus perpustakaan kampus kawan-kawan kita di website kita. Nah ini saling membangun nanti. Kemudian apakah website perpustakaan kita itu bisa diakses dari mobile, dari gadget, dari mobile apa enggak gitu ya. Kemudian struktur URL-nya, dan terutama sekali kalau ada website perpustakaan, upayakan menggunakan HTTPS. Jangan HTTP saja. Nah, kita ada pemustaka ya yang selalu datang ke perpustakaan. Bagaimana caranya kita membuat mereka ikut terlibat dalam upaya-upaya webometrics? Kita menyediakan bawahnya blog gitu ya, perpustakaan cerita ini, menyampaikan informasi ini, kemudian ada forum diskusi disediakan juga. Kemudian layanan, ini saya sudah pernah lihat, ada perpustakaan yang menyediakan layanan chat untuk menanyakan koleksi buku ini ada apa enggak gitu ya. Itu praktek yang bagus. Kemudian ada quiz atau permainan. Saya ingat ketika di Inggris ini ada perpustakaannya membuat, katakan ada satu hari tertentu atau satu minggu, itu hari minggu literasi disebut waktu itu. Perpustakaan membuat poster-poster di sekeliling perpustakaan dalam bentuk word cloud. Jadi awan kata-kata itu diambil dari profil peneliti-peneliti yang ada di kampus. Kemudian disediakan itu sebagai permainan dengan tebakan siapa peneliti pada poster ini. Nah, nanti ketika itu ketebak, dapat hadiah pokoknya. Dikasih hadiah. Hadiahnya terserah gimana pengaturannya. Intinya adalah bagaimana caranya supaya kita ada games yang menarik pemustaka kita datang untuk mengenali apa yang ada di pustaka. Atau bisa jadi umpamanya dengan mahasiswa baru. Baru kita bikin word cloud, awan kata-kata itu tentang dari kata-kata tertentu kita buat, kemudian bikin tebakan ini apa nih yang kita bahas ya, kayak gitu. Kemudian ada tutorial perpustakaan pokoknya, membuat tutorial penggunaan direct, tutorial penggunaan web of science, tutorial penggunaan OJS, tutorial apa lagi? Tutorial menghapus virus gitu ya, segala macam. Jadi tutorial-tutorial sederhana itu keluar dari perpustakaan, namanya juga information services gitu ya. Karena kan banyak sekali itu pengunjung internet, mahasiswa kita juga, mereka ingin tahu tentang sesuatu. Pokoknya sederhana aja, kadang-kadang rasanya sih nggak mungkin aja, tapi ketika kita buat umpamanya HP terbaru dari Apple, HP terbaru dari kelompok Android misalnya. Nah, apa saja yang bisa dipakai, yang bisa mendukung pembelajaran. Contoh seperti anak saya di SMA baru kelas 1, itu setiap mata pelajaran dia, setiap hari dia memakai HP di kelasnya itu. Nah, gimana caranya konten bisa dibagikan seperti itu? Mengarahkan dosen atau untuk memakai layanan online sehingga tugas bisa digunakan seperti itu. Kemudian ini sudah standar sebenarnya di perpustakaan itu kan ada subjek spesialis kan ya. Jadi undang subjek spesialis, subjek spesialisnya agak gaya-gaya. Kawan-kawan kan pernah lihat orang di apa itu ya, di mall, tiba-tiba dia datang, Bapak Ibu kami punya produk begitu kan. Nah kalau di perpustakaan tentunya bukan produk dong yang ditawarin, Bapak Ibu kita ada buku baru loh. Tentunya pertama ditanyain dulu orang dari sini, dari fakultas apa, dia tujuannya apa. Kemudian subjek spesialisnya cerita, ini kita ada buku baru loh, seperti itu. Nah ini yang mungkin kayaknya bisa nih membantu gitu ya.
konsep marketing dari orang-orang di mall itu bisa dibawa ke perpustakaan gitu ya. Kemudian seperti yang tadi nih, yang saya bilang tadi. Jadi kita pamerkan penelitian-penelitian yang tinggi sitirannya itu, kita buat mungkin umpamanya di dalam artikel itu kan biasanya ada gambar ya. Kita buatkan gambar, sediakan posternya. Jadi umpamanya dalam sekali sebulan atau katakanlah sekali sebulan keluar umpamanya 5 poster baru tentang penelitian-penelitian top dari dosen-dosen kita. Kita buatkan posternya di perpustakaan gitu. Sehingga orang ketika datang ke perpustakaan dia merasa merasa dibawa oleh perpustakaan sebagai anggota di kampus itu sendiri. Oke. Kemudian kerjasama dengan media. Perpustakaan ini kan boleh dikatakan sumber informasi. Sudah kerjasama dengan media. Nah ini baru nanti di perpustakaan itu kan ada kawan-kawan IT juga nih. Nah, kawan-kawan IT di perpustakaan ini menggunakan alat-alat bantu ini, lihat dengan Google Analytics umpamanya. Google Analytics lihat keyword apa saja yang digunakan orang untuk kemudian dia berkunjung di perpustakaan kita. Ternyata katakan keyword A, keyword yang dia tanyakan umpamanya mengenai bahaya merokok, katakan seperti itu ya. Nah, ini keywordnya banyak nih pertanyaan tentang itu. Tentunya kita sediakan konten tentang hal tersebut ya. Jadi analitik ini yang kemudian kita lihat dalam konsep kalau orang ekonomi bilang supply demand, apa demand yang ada, permintaan orang terhadap konten dari website kita, ini yang kemudian kita supply sehingga dia membaca dan berkunjung ke website kita. Kolaborasi sekarang, kolaborasi kemitraan, kerjasama. Seperti sekarang nih kawan-kawan sudah berkumpul, tinggal bikin kesepakatan nih kerjasama apa nih yang mau dibikin gitu ya. Umpamanya masalah konten tadi, umpamanya kemudian ada pustakawan di kampus A, dia jadi penulis tamu di website di kampus B gitu ya. Dan seterusnya kita puterin. Karena kan Bapak Ibu yang pustakawan ini kan fungsional ya. Nah, tulisan Bapak Ibu itu juga berguna kan untuk kenaikan pangkat, untuk pokoknya untuk kepentingan kepangkatan kan bermanfaat. Kemudian kemitraan industri, kolaborasi peneliti, ini tadi perpustakaan dan penerbit, umpamanya pemerintah dan organisasi internasional. Ini kira-kira kolaborasi kita. Ya ini cuman di dalam kampus, kira-kira kemana sih perpustakaan itu bikin collab-nya gitu ya, penelitian, ini LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat kita, kemudian di bidang akademik kita seperti apa. Saya yakin kawan-kawan sudah sering juga nanyain ketika mau beli buku itu ada sensus kepada dosen, ini buku apa yang mau dibeli gitu kan. Nah ini tentunya lewat pendidikan, kawan-kawan di IT juga, di rumah, dosen dan mahasiswa. Oke, ini keterkaitan dengan ranking lain. Di Webometrics, visibility menekankan pada aktivitas dan visibilitas online. Nah ini di Simago Institutional Ranking, ini disebut sebagai diseminasi hasil penelitian. Kemudian Outlook internasional di dalam THI. Kehadiran online di QS. Itu lihatin rasio siswa dan staf kita secara internasional gimana. Itu yang kita sampaikan di dalam website kita. Kemudian penyebaran penelitian menurut ARWU. Tapi ya ARWU ini permintaannya agak tinggi sih. Tapi setidaknya kita ambil konsepnya bahwa penelitian itu perlu disampaikan. Kemudian excellent. Ya. Ini di Simago fungsi pengaruhnya, kemudian di THE, ini di QS, dan ini di ARWU. ARWU ini lebih dikenal dengan Shanghai Matrix ya. Nah itu bahan-bahan yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan ke Pak Dwi Fajar.
Baik Bapak, terima kasih Pak atas materi yang sudah disampaikan. Tidak sekedar webometrik ya Bapak Ibu ya, tapi ada beragam juga dari ranking-ranking lain, coba diselaraskan sama Pak Iwan. Ini menarik, jarang pastinya kita dari bidang perpustakaan ya, mengetahui langsung apa-apa saja yang memang dibutuhkan dari segi pemeringkatan webometrik. Dan di paparan tadi juga diperjelas sama Pak Iwan bahwa perpustakaan memiliki peran serta aktif pastinya dan berkontribusi positif untuk peningkatan dari setiap pemeringkatan yang ada di lembaga masing-masing. Dan kita harapkan di sini juga Bapak Ibu bisa bertanya, bisa berkomunikasi dua arah ya. Dan saya pikir feel free Pak Iwan sangat welcome ya untuk bisa menjawab nantinya setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ingin ada yang disampaikan bisa raise hand, kemudian sampaikan secara langsung. Dan mungkin terbatas ya, sesi pertama kita coba 3 orang dulu. Yang pertama Bapak Ahmad Taufik dari UNES Jember, monggo Bapak. Baik, terima kasih Kang Duduk atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Pak Iwan. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Monggo Pak. Maaf, mic saya nggak ketekan tadi. Oke. Silakan langsung Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kang Dudu dan Pak Iwan, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat sekali. Perpustakaan Universitas Jember sebetulnya yang diterangkan tadi sudah banyak sekali yang dilakukan terkait dengan pemeringkatan. Hanya mungkin kami belum begitu aktif untuk terus ikut ke dalam pemeringkatan ini, karena memang webometrik ini hal lama yang masih belum kami manfaatkan sedemikian rupa. Tadi penjabaran dari Pak Iwan sangat detail dan sangat dimengerti sekali. Namun ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan Pak Iwan. Untuk penggunaan webometrik ini, itu kan kami harus mengetahui mengidentifikasi karya-karya ilmiah para dosen, mahasiswa dan sebagainya itu di perpustakaan kami. Singkatnya itu, pertanyaan kami itu adalah, jika kita ingin tahu ya Pak Iwan ya, bagaimana mengidentifikasikan karya-karya yang ditulis oleh Cipit Akademika Universitas atau institusi itu yang mempunyai rating tinggi, itu sederhananya seperti apa Pak? Karena tadi yang dijabarkan oleh Pak Iwan kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang harus kita pelajari dan sebagainya. Nah, untuk langkah sederhananya, kami ingin mengetahui karya-karya Cipit Akademika itu menurut rating tertinggi itu bagaimana Pak? Itu aja Pak, mungkin pertanyaan kami yang sederhana aja. Terima kasih. Baik, ini langsung dijawab Kang Dudu atau nunggu pertanyaan lain dulu? Tunggu dulu aja mungkin Bapak. Oke. Karena sudah satu sesi. Pak Ahmad sudah cukup ya pertanyaannya ya? Hanya satu tadi berkaitan sama identifikasi, bagaimana coba cara-cara untuk mengetahui rating yang tinggi ataupun pemanfaatan yang tinggi ya dari setiap koleksi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Taufik. Kemudian yang kedua Mas Gara ya, ini dari UMN. Silakan Mas Gara. Halo, selamat pagi Mas Dudu, Pak Iwan. Salam kenal Pak. Saya Gara dari UMN. Saya project leader webometrics di UMN Pak. Saya selalu penasaran nih Pak mengenai yang excellence di 27 bidang ilmu penelitian, itu maksudnya apa ya Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih banyak. Ya, makasih Mas Gara. Satu lagi Ibu Ikfirlina, sama seperti dari Pak Taufik dari UNES. Monggo Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, saya ingin menanyakan terkait dengan tadi
Pak Iwan menjelaskan terkait dengan CEO keywords ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih cara kita untuk menetapkan CEO keywords yang tepat agar pengguna itu dapat mengidentifikasi informasi yang kita share melalui web perpustakaan itu dapat identifikasi di mesin pencari seperti itu. Kemudian yang kedua juga tadi menjelaskan ini berkaitan ya CEO keyword dengan metadata yang efektif. Nah, di situ bagaimana cara kita nih sebagai content creator gitu ya untuk menetapkan metadata yang efektif dalam pembuatan konten di web perpustakaan seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Lina ya. Saya coba panggilnya seperti itu ya Bu. 3 pertanyaan untuk sesi yang pertama sudah disampaikan. Pak Iwan, silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Duduk. Saya mulai dengan Pak Taufik. Gimana cara kita mengidentifikasi citasi tinggi karya ilmiah dosen? Sederhananya mungkin gitu. Dosen kita sudah menulis, kemudian gimana caranya kita bisa tahu mana yang tinggi, kemudian sehingga itu kita pamerkan kepada publik, kan begitu ya Pak Taufik ya. Nah, saya nggak tahu di kampus kalau seandainya berlangganan dengan Scopus itu paling bagus dari sana ngambilnya Pak. Jadi cek di Scopus, publikasi dosen kita pada kelompok, terserah kita yang membagikan, kita yang menetapkan mau dari Q1-nya, Q2-nya, Q3 gitu ya. Nah ini kita ambil. Jadi ngambilnya itu nggak perlu juga kita manggil dosennya, Bapak, Ibu, mana publikasinya nanti kita kenalin. Nggak perlu. Jadi kita lihat saja ke database yang ada, apanya dari Scopus. Kemudian kalau seandainya tidak berlangganan Scopus, cek di Google Scholar. Cek di Google Scholar, dosen-dosen top kita itu, lihat publikasinya yang punya citasi tertinggi itu apa. Nah, dia terbit di mana. Kemudian kita ambil, kita ulas. Kita tulisnya di website kita. Kita ceritakan, sehingga website kita itu, website perpustakaan itu bervariasi isinya, bukan cerita kegiatan saja, tapi juga cerita konten keilmuan yang ada di kampus kita. Karena kita kan aset kita itu kan aset intelektual, jadi sehingga itu yang kemudian kita sampaikan. Jadi sumber datanya, sesuai pertanyaan Pak Taufik itu, ada Scopus, ada Web of Science, kemudian ada Google Scholar yang paling lazim gitu ya, atau Bapak bisa lihat di Dimension, itu juga bisa dengan memasukkan keyword nama kampus kita, kemudian nanti kelihatan siapa aja sih dosen yang siapa saja penulis dari kampus kita tadi, dan mana yang artikel yang citasinya tinggi. Nah itu kemudian yang bertahap kita kenalkan ke publik, kita ulas. Seperti kita buat resensi buku lah gitu Pak ya. Jadi artikelnya itu kita ceritakan pendek aja, mungkin katakan dengan 400 kata paling banyak atau 300 kata gitu ya. Yang penting itu adalah kita berikan link ke artikel aslinya. Karena yang kita mainkan di situ adalah metadata tadi. Kita ketik konten, kita sesuaikan judulnya, kita lihat artikel aslinya sehingga dia nanti nyambung ya. Nah itu Pak Taufik. Oke. Kemudian Pak Sugara, excellent ya Pak ya. Saya juga awal-awal ngeprekin webometric saya juga sama kayak Bapak. Ini gimana gitu ya. Nah, saya sampai akhirnya pada kesimpulan yang istilahnya sederhana. Kesimpulannya itu adalah paling mudah kita lihat adalah pertama sumber data. Sumber data seperti yang disebutkan oleh webometric itu dia ngambil dari Simago. Simago ngambil data dari Scopus. Okay. Nah di dalam Scopus itu kan ada database yang berisi sebenarnya 27 itu kategori yang ada dalam QS ternyata. Saya belakangan tahu bahwa itu adalah kelompok yang bidang ilmu yang dikelompokkan oleh QS dan ada dari Scopus. Jadi kita ambil di sana. Cara melihatnya dikelompokkan oleh siapa, Maaf? Scopus. Oh, Scopus. 27 bidang ilmu yang dikelompokkan oleh Scopus ya, Pak? Oleh Scopus. Jadi kalau seandainya kita lihat
kita masuk ke Scopus itu ada profil institusi kita, itu kan biasanya ada pie chart. Nah, itu kelompok itu yang diambil di Scopus. Kemudian yang paling mudah sekali melihatnya adalah pada publikasi di kelompok Q1. Nah, itu paling mudah melihatnya. Jadi, publikasi yang masuk pada Q1 dan Q2 biasanya dia masuk dalam top 10% tadi. Dari dia kan istilahnya di Webometric itu adalah top 10% most cited publication. Nah, dari 27 bidang ilmu, kan itu yang dia sebutkan. Jadi top 10% dari artikel yang terbit di jurnal paling banyak disitir orang dalam 27 bidang ilmu. Nah, di situ. Jadi kita mau nggak mau memang terikat. Kebetulan Webometric ini juga pakai data Simago pakai data Scopus. Jadi muter baliknya kita cerita ke Scopus lagi gitu. Nah, kebetulan sih sebenarnya Scopus ini memang datanya rapi. Kita akui. Jadi untuk ngambil data dari Scopus itu tanda kutip itu paling mudah lah kalau dengan Scopus. Jadi dari Scopus itu nanti kita cek, kemudian dia selalu mengeluarkan threshold biasanya. Tahun ini threshold bidang yang top 10% sekian, tahun ini top 10% itu sekian. Nah, itu adalah batas yang membuat excellence ini bisa dihitung oleh Webometric untuk kampus kita. Jadi bukan diberikan nilai 0. Kan di setiap nilai Webometric itu ketika nilainya angkanya paling tinggi, itu arti nilainya kan 0. Nah, pada yang komponen kedua, Google Scholar itu penalti. Kalau yang satu lagi pada excellence itu nilainya 0. Karena tidak memenuhi threshold, tidak tercapai threshold. Katakan pada tahun 2023, pada top 10% ini, dia thresholdnya adalah minimum ada 10 artikel, katakan demikian. Ketika kita punya 11 artikel atau 10 artikel, baru data kita tidak 0, baru dihitung ada angka oleh si Webometric. Seperti itu, Pak. Memang yang ini effortnya itu ekstra ini pada bagian excellence, karena si Webometric ingin lihat memang penelitian yang terbit di jurnal top. Nah, itu yang dia ingin lihat. Nah, makanya saya di kampus saya bikin ada sebuah artikel yang saya buat dalam bentuk opini, nanti saya share linknya. Saya memberikan rekomendasi untuk kampus saya setelah belajar sekian lama melihat kondisinya, perpustakaan ini sebenarnya perlu satu unit yang ketika dosen atau peneliti itu ingin menulis, perpustakaan inilah yang kemudian merekomendasikan ke jurnal ini, Bapak Ibu, gitu ya, ini citasinya tinggi jurnal ini, artikel ini kira-kira di sini. Jadi boleh dikatakan sebagai, kalau perpustakaan kan ada subjek spesialis. Nah, ini orang-orang ini bukan nggak harus pustakawan, tapi pustakawan yang hobi dengan data. Dia mantengin data jurnal seperti ini. Nah, dia kemudian yang merekomendasikan. Kayak gitu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Oke, selanjutnya Bu Lina. Bu Lina, jadi untuk keyword SEO yang tepat itu sederhananya, kalau kita bilang keyword SEO itu ketika kita menuliskan sebuah artikel, kemudian judul itu bersambung, ada kata-kata di dalam artikel kita yang juga tampil di dalam judul. Nah, ini kemudian yang kita tuliskan menjadi keyword. Gitu. Itu sederhananya begitu. Sehingga yang tepat itu adalah kita sering gini, menulis judulnya dulu, baru kita tulis konten. Nah, sekarang nggak balik, tulis kontennya dulu, baru setelah itu tulisan judul. Nah, dari situlah keyword itu terbentuk. Jadi judul ada keywordnya,
konten juga punya keyword seperti itu, ya. Jadi itu yang perlu diadakan, disediakan, dikerjakan oleh kawan-kawan yang menulis konten di website kampus atau blog sekalipun. Nah, metadata yang efektif itu dia perlu membuat, salah satunya adalah judul itu jangan panjang. Jadi judul itu berapa? 10 kata saja sudah panjang judul. Jadi kalau bikin judul berita 10 kata itu sudah cukup, jangan lebih dari itu. Ya. Kemudian di dalam judul-judul tadi juga tercermin langsung kan judul website gitu ya, judul konten terlihat di website. Nah kemudian ini masuk kepada konten itu juga seperti yang tadi. Nah itu dia nanti yang kemudian berubah dia menjadi metadata itu nanti. Nah ini saya kirimkan satu buah link ya. Opini saya di website kampus saya yang merekomendasikan ada satu bagian di perpustakaan hendaknya yang menjadi orang yang mengarahkan publikasi dosennya itu kemana gitu. Sorry. Nah jadi itu yang yang perlu dilakukan. Bentar. Oke. Sepertinya itu ya, Bu Lina, Pak Sugara, Pak Taufik, Kang Duduk, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ivan. Sudah terjawab ya Pak Taufik, Mas Jarah, Bu Firly. Beliau dipanggilnya Bu Firly, Pak. Oke, dari Jember. Bukan Bu Lina rupanya. Bukan Bu Lina. Jember kota yang adem ya, Pak ya. Selanjutnya sesi yang kedua, Bapak Ibu untuk pertanyaan, silahkan. Saya coba gabung dari pertanyaan yang ada di chat. Di sini sudah ada 2 ya. Yang pertama dari Ibu Mutia Rahmi. Saya coba sampaikan Pak Ivan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mutia Rahmi dari ULBI. Mohon maaf saya tidak bisa open. Oke. Yang saya tanyakan apakah iPrint bersahabat dengan Google Scholar? Lalu apakah iPrint repository kita harus ditempel di website kita atau berdiri sendiri? Itu pertanyaan pertama dari Ibu Mutia Rahmi ULBI ya. Kemudian di sini ada kedatangan Kiai juga kita Pak, Kiai Busro. Saya bukan pustakawan, hanya pengelola jurnal, mau lihat praktek dari segi scraping data Google Scholar suatu kampus untuk ujian bersih-bersih. Dan berikutnya satu lagi, bagaimana cara untuk meningkatkan impact dari webometrik dari Ibu Lina Herlina IPB. Oh, Ibu Lina di IPB. 3 pertanyaan, sesi yang kedua. Nanti sesi terakhir selesai setelah jawaban dari yang disampaikan oleh Pak Iwan ya Bapak Ibu. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Kang Duduk. Ya ini ada Pak Kiai rupanya. Baik Bu Mutia Rahmi. Ya Bu, jadi iPrint memang berdiri sendiri dia, di server sendiri dia. Emang nggak bisa juga sih digabungin ke website kampus, misalnya nempel gitu ya. Tapi ketika Ibu ingin mengeluarkan kontennya, Ibu bisa buat dalam bentuk feeding dari iPrint ke website kampus atau ke website perpustakaan tentang koleksi apa yang baru masuk ke perpustakaan, ke repository gitu ya. Jadi ya Bu, betul bisa. Nah, iPrint ini sangat bersahabat dengan Google Scholar, sangat bersahabat. Di UNAN itu kita punya 3 server iPrint terpisah.
server pertama itu waktu awal-awal, jadi waktu itu kita pakai anggapan baik bikin server, eh, kita kasih aksesnya terbuka, orang bisa daftar sendiri, mandiri ngerjain upload segala macam. Ternyata itu dijadikan, zaman itu belum ada Google Drive, itu dijadikan kayak Google Drive gitu. Jadi tempat penyimpanan file, sampai mulai dari file-file yang halal sampai file haram juga ketemu di situ. Bahkan ada film lagi yang diupload malah. Itu akhirnya server itu kita matikan kemampuan mandirinya, sehingga yang aneh-aneh itu kemudian tertutup. Terus kita buat server kedua namanya repo.unhcid. Nah, ini terkontrol di sini. Nah, yang terakhir adalah server untuk skripsi tesis disertasi. Itu satu server sendiri juga. Nah, skripsi tesis disertasi ini nanti yang kemudian bersambung ke RAMA. Nah, di nasional itu ada RAMA, repository akhir mahasiswa. Nah, ini tiga-tiganya ini independen, dia berdiri sendiri, dan ketiga-tiganya itu ngebut. Jadi dari pengalaman, kalau saya pernah cek, tidak sampai seminggu, seminggu lah paling lama. Seminggu, walaupun oleh Google dia beri batasan 30 hari, seingat saya, seminggu aja datanya udah ketemu langsung oleh Google Scholar gitu. Jadi nempel langsung. Jadi bayangin kalau seandainya si dosennya punya buku, dia taruh ke repository kampus, kemudian masuk ke Google Scholar, artinya dia langsung ketemu dalam profil dia itu adalah publikasi dia tadi atau buku dia tadi. Seperti itu. Koleksi buku kita yang lain juga gitu ya. Jadi ini yang terjadi di Google Scholar dengan ePrints. Cuman saya belum, ini dengan Pak kan ada Setiadi ini, saya belum pernah pakai Setiadi karena emang dari awalnya itu udah pakai ePrint terus gitu ya. Rasanya untuk berpindah besar-besaran kayaknya malah bikin saya lebih repot. Jadi kami tetap dengan ePrint. Yang belum pernah pakai apapun, nah silakan bandingkan mana yang paling nyaman. Itu tergantung kita. Karena yang penting bagi kita itu adalah oleh perpustakaan bagaimana konten itu disimpan dalam repositori dalam bentuk digital. Kuncinya gitu. Terus pertanyaan Kang Busro, ini panjang nih jawabannya. Ini perlu pakai praktikum. Ini perlu pakai praktikum. Untuk bisa ngejawab pertanyaan Kang Busro ini. Nah ini saya gimana ya ngejawabnya nih Kang. Ini lama soalnya nih. Kalau seandainya bisa. Simulasi aja Pak. Atau saya cerita aja kali. Karena dia dia scrapping ini pakai tergantung kemampuan programming kawan-kawan. Atau nanti saya share. Saya kemarin kebetulan ada bikin iseng ngambil dari ChatGPT ya. Dari ChatGPT saya tanya gimana cara scrapping tanpa perlu ngerti programming. Ditunjukin tuh sama ChatGPT. Ternyata langkahnya ada mirip-mirip. Kayaknya saya bisa kopikan itu ntar deh. Seperti apa. Tinggal nanti memasukkan URL apa yang akan dicari. Seperti itu kira-kira Kang. Ini panjang tuh ceritanya nih. Sangat teknis. Sangat teknis. Karena arahnya ke programming nanti larinya ke kawan-kawan. Sorry ya Kang. Ya, oke gitu jangan... mungkin private aja ntar Pak. Oh ya, Kang Busro suruh ke Padang aja. atau saya suruh ke Bandung sama dia. Kang Busro ajak saya ke Bandung. Bercanda. Oke. Siap. Selanjutnya ya, jadi, dari Bulina ya. Bulina ya. Dari IPB. Ya. Beliau tim IT-nya itu Pak. Bulina ini jangan-jangan kura-kura dalam perahu lagi. IPB itu kan juara. Tinggi loh impactnya IPB. Iya, mohon sharingnya Pak, kan naik turun juga kita. Iya, jadi saya share sebentar. Saya ada kemarin bikin tulis buku yang cerita tentang backlink. Monggo Pak, bisa share screen juga. Iya, jadi saya share ininya aja kali ya. DOI-nya ya.
Jadi kawan-kawan bisa baca, bukunya gratis sih soalnya. Jadi cuman saya nulisnya bukan di website, bukan di UNAM, saya nulisnya di Umsida di Universitas Muhammadiyah Nah, ini ya Sidoarjo Pak ya. ya. Betul, keren. Jadi ini bukunya, silakan teman-teman download bukunya. Ini cerita backlink agak banyak sih, seperti pertanyaan Bu Lina tadi. Ini agak teknis di sini ada seperti apa detailnya. Tapi sebenarnya ringkasnya tadi sudah beberapa yang saya sampaikan di sini. Bagaimana kita menaikkan impact itu kuncinya dari backlink gitu. Nah, kunci utamanya itu di sana, sederhananya kayak gitu. Jadi perpustakaan memainkan dari situ juga, dari konten. Umpamanya gini, kan di IPB katakan ada peneliti A gitu ya. Kemudian gimana perpustakaan kemudian meletakkan hasil penelitian dia sinkron dengan sebuah teori umpamanya di Wikipedia gitu ya. Nah, ini diceritakan dalam bentuk artikel ilmiah gitu. Artikel populer bukan ilmiah, karena artikel ilmiah kan sudah di jurnalnya. Nah, sekarang gimana caranya itu tuh kita tulisin kemudian supaya bisa dibaca publik. Karena kan gini, artikel ilmiah dosen itu rata-rata orang baru ngerti, maksudnya orang baru tahu kalau dia berkunjung ke tempat artikelnya. Artikel bisa ke Scopus, bisa ke Science Direct, atau ke Web of Science, atau ke penerbit jurnal. Nah, sekarang gimana caranya supaya semuanya itu dia bisa diakses oleh website kampus? Kita kenalin ke orang lewat website kampus. Kayak gitu Bu Lina. Sederhananya gitu. Tapi detail itu ada di buku yang tadi ini share linknya oleh Kang Dudu ini. Ya. Itu Bu Lina, Kang Dudu. Baik, terima kasih Pak. Nanti saya baca lagi bukunya. Oke, terima kasih. Bukunya total ada 93 halaman tadi Ibu. Mungkin nyicil bisa Pak, nyicil bacanya. Ya, makasih silakan, Pak. gratis itu Bapak Ibu. Iya, bayar pakai doa aja. Doain Pak Iwan sehat ya Pak ya. Ya. Selanjutnya sesi yang ketiga, dan ini sesi terakhir dari segi tanya jawab ya Bapak Ibu. Saya coba sampaikan dari Pak Krisyandi. Saya sering jadi narasumber di koran, apakah clippingan bisa masuk ke repositori? Itu pertama, ini dari Universitas Putra ya, yang ada di Surabaya sebenarnya. Kemudian Bu Hermawani dari Poltekkes Medan, bagaimana cara menaikkan peringkat webometrik kita? Nah, mungkin di sini juga spesifik, nanti mungkin mau disimulasikan silakan dari sisi Pak Ikhwan, beliau menggunakan Dispace ya. Dan terakhir dari Ibu Andan, sudah raise hand, silakan Ibu. Terima kasih Pak Dudu. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Ikhwan. Oh ya, maaf, sebelumnya saya Andan dari Poltekkes Kemenkes Kaltim yang di Samarinda. Yang ingin saya tanyakan mungkin sama dengan Bu Hermawani dari Poltekkes Medan, bagaimana cara menaikkan peringkat webometrics di mana kami adalah pustakawan, sedangkan tadi sepertinya bahasannya lebih ke IT-nya sih Pak Ikhwan, sedang kami masih minim tentang hal itu. Tadi kayaknya ngeliatnya kayak ngangong-ngangong, ada baiknya kami ngajak tim IT gitu biar agak ngeh gitu dengan pemahaman sampean. Nah, jadi kalau yang saya tangkap tadi kan lebih ke yang repositorinya gitu, uploadnya. Nah, terus apakah ada hubungannya? Misalnya repositorinya harus hubung ke Garuda ya. Nah, terus yang kedua, apakah dari semua misalnya yang Pak Iwan sampaikan tadi, buku-buku dosen yang harus upload ke repositori,
semisal dia sudah ada di Google Scholar dulu, ngaruh nggak Pak? Dan yang terakhir itu saya bingung, ada beberapa yang bahkan kampusnya tidak begitu terkenal, misalnya yang lingkup hanya di Kalimantan Timur, tapi bisa tinggi di Webometrics itu, apakah cara yang Pak Iwan ini yang dipakai? Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Andan. Pak Iwan, ini sepertinya masih ada yang relate satu lagi berkaitan sama pertanyaan. Kalau kondisinya itu repositorinya itu berpindah, mengingat beberapa jam kemudian adanya perubahan dari segi perpindahan tersebut, apakah berdampak dari skor Webometrics kampus atau mereset skor menjadi 0 mungkin maksudnya ya. Nah, mungkin bisa sekalian Bapak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya mulai dari Pak ini dulu ya, yang Pak Kristiandi ya. Nah, iya, dari Ciputra. Ya, jadi kalau Bapak nulis di koran, caranya Pak supaya dia bisa dapat jadi backlink ke kampus. Ketika nulis, pertama Bapak pamerkan, Bapak tuliskan nama Bapak dan nama institusi Bapak, selalu wajib sampaikan detail di sana. Karena itu kan menjadi data di dalam artikel tadi. Terutama sama kayak kalau kita judul artikel itu kan ada judul, kemudian nama penulisnya. Nah ini menjadi data ke kampus kita. Pastikan ada nama kampus kita dengan linknya, detail. Jadi sama kalau gaya-gaya content creator dia bikin hashtag. Nah hashtag apa gitu ya tentang kampusnya. Nah jadi konten di artikel di koran itu nanti kalau dia koran online terutama itu udah ngobrol ke mana-mana dia kan, ke mesin pencari terutama. Karena koran yang baik dia pasti mengupayakan SEO, koran online yang baik. Kemudian nanti kalau koran itu adalah koran yang versi cetak, ini caranya memang Bapak bisa masukkan ke repositori, tapi di repositori itu kan ada deskripsi ya Pak ya. Kalau bisa gini, jadi si repositori, si Webometrics dia itu kalau dokumen dia tidak lakukan OCR-nya gitu ya. Dia benar-benar hanya narik hitung jumlah kalau di dokumen. Tapi kalau teks itu bisa dia baca keyword-keyword tertentu. Jadi ketika kita nguploadin katakan clipping dari koran tadi, dia jadi PDF, di dalam deskripsinya kalau mungkin diulang lagi konten dari artikel itu di dalam deskripsi. Sehingga dia akhirnya bolak-balik yang di koran nge-link ke repositori, dari repositori nge-link juga ke koran. Nah itu yang link internal eksternal tadi berhubungan ke dalam konten ke website kita, kayak gitu Pak. Memang terutama kawan-kawan humas gitu ya, dia itu kan wajib ya. Rata-rata kan mengumpulkan clipping publikasi kampus dalam satu menu tersendiri biasanya. Nah itu yang sebaiknya dilakukan seperti itu, supaya dia menjadi back ke kampus kita sebagai link gitu. Nah di Space saya kemarin itu pernah coba di Space, tapi karena udah kadung familiar dengan April akhirnya batal. Rencananya saya mau cobain ada 2 sistem sih, ada di Space ada April, tapi kalau udah lama dengan April akhirnya di Space saya nggak pakai. Tapi di Space seingat saya itu ada punya pengenal, selain DOI dia punya handler kalau nggak salah saya. Handler juga pengenal internasional yang bisa membawa metadata artikel kita itu kemana-mana di dunia. Selain DOI kalau seandainya dia adalah dokumen dengan DOI seperti itu. Jadi DOI kan saya nggak tahu kalau Bapak Ibu, dan ini kebetulan ada Kang Busro juga nih. Jadi DOI itu Digital Object Identifier itu bisa langganan sama relawan jurnal Indonesia lewat yang urus itu. Kalau sekarang mungkin kalau masih Kang Busro bisa tanya Kang Busro detailnya. Semua artikel, semua dokumen elektronik itu boleh diberikan DOI. Jadi jangan terkunci pikirannya hanya pada jurnal, artikel jurnal. Semua dokumen elektronik itu boleh diberikan DOI. Nah, tergantung kita mau dokumen mana yang kemudian akan kita
letakkan ke internet secara permanen. Kan DOI itu artinya pengenal dokumen elektronik kita secara permanen diletakkan di internet. Seperti itu, Pak. Jadi bisa pakai DOI, bisa pakai handler, kemudian bisa dengan memainkan keyword, hyperlinknya gitu ya. Yang penting itu adalah hyperlinknya itu ngobrol. Ini nembak sana nembak balik. Seperti itu. Nah itu yang di Pak Krisyandi ya Pak. Kemudian untuk Ibu Andan, enggak juga sih Ibu, bukan orang IT aja yang untuk webometrik. Justru kalau seperti yang saya terangkan di kampus, orang IT itu penyedia infrastruktur saja. Konten itulah yang disediakan oleh pustakawan. Gitu. Nih saya izin share website perpustakaan UNAN. Ya. Ini kawan-kawan ini melakukan tanpa sadar dia sudah melakukan apa yang perlu dilakukan untuk webometrik. Gitu. Nah ini namanya websitenya adalah Pustaka UNAN SID. Kita sudah HTTPS website pustakanya. Jadi seperti ini. Di sini, nah ini yang saya bilang widget dari EBSCO tadi. Ini langganan di sini, bukan kita yang ngelanggan, tapi kita bisa mencari. Kalau kawan-kawan lihat di sini, saya zoom ya. Nah ini pustakawan loh yang nulis. Kan pustakawan ini kan fungsional ya. Ini pustakawan yang nulis artikel mereka. Gitu. Terserah apa yang kita mau. Maksudnya yang pustakawan itu mau. Intinya tentunya tentang perpustakaan ya. Nah, ini ditulisnya di sini. Kayak gini. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Steve tadi, ketika ini ditulis balik di kampus, menjadi ulasan dan semacam, di koran juga ada ceritanya, ulasannya atau apanya, ini nyambung ntar. Gitu. Ini menaikkan webometrik ini yang dikerjakan kawan-kawan ini, tanpa mereka sadar. Karena yang mereka lakukan ini cuman kayak gini ya, pentingnya perpustakaan UNAN sebagai International Federation. Kata ini sederhana aja nih, IFLA ini kan kata internasional, nyambung kemana-mana dia. Ketika ada orang mencari IFLA di internet, secara tidak langsung ini ketoel nih, dapat ini. Nah kemudian kata-kata di sini, di dalam konten ini, seperti tadi, ketika ada IFLA di sini ada IFLA juga, itu dia menjadi keyword masukin. Nah ini cerita dari pustakawan kita. Sederhana sih, ceritanya nggak terlalu harus sains seperti sains. Nggak, pustakawan itu nggak perlu menyampaikannya sangat saintifik, nggak perlu. Pustakawan itu penyampai informasi. Kalau menurut pemahaman saya ya. Nah, kemudian ini adalah OPAK, layanan ke OPAK, kemudian inskripsi yang tadi ini repositori kita. Inskripsi UNAN di sini semuanya. Kemudian ini e-katalog kita pakai Slim. Kawan-kawan itu pakai Slim. Ini semua konten ditaruh di sini. Kemudian ini ada muatan lokal, ini ada minta Bokorna. Ya. Nah, kemudian di bawah ini, nah ini kawan-kawan ini rajin bikin begini. Ini resensi buku sederhana. Jadi umpamanya ada buku ini tentang imunobiologi. Kita klik ini. Nah ini dibahas buku tadi. Seandainya ini adalah buku dosen kampus kita, ya seperti yang tadi, ini buku dosen. Ini nanti diberikan link ke profil dosennya, kayak gitu. Ya, jadi ini effort yang bisa dilakukan oleh pustakawan. Kan nggak perlu orang IT nih, Bu. Ini bisa dikerjakan oleh kawan-kawan di perpustakaan. Ini fungsi peran perpustakaan di sini, pustakawan. Kemudian kita berikan panduan. Di sini kan ada library guide. Kita ya narsis dikit lah, perpustakaan kami punya ini itu dan segala macam cerita gitu ya. Kemudian baru ini di sininya kegiatan-kegiatan gitu lah. Ini sosialisasi Science Direct, kita ada seperti ini kayak gitu.
Sederhana sih kegiatannya, tapi kawan-kawan itu dia beritakan semuanya di sini. Sehingga mereka memberikan kontribusi untuk Webometrics. Dari inskripsi masuk ke Rama, kemudian inskripsi ini juga terdaftar di Indonesia OneSearch. Indonesia OneSearch bisa ngobrol sama Kang Dudu. Nah, ini semua kemudian menjadi backlink kemari dia. Mondar-mandir datanya. Mondar-mandir. Bolak-balik datanya. Tembakin ke OneSearch, OneSearch jadi data, ini balik lagi jadi backlink dia. Kemudian ini buku juga gitu kan, kita taruh ke OneSearch, koleksi kita, semua jurnal-jurnal kita yang ada di kampus jadi konten di OneSearch, kemudian dia menjadi backlink ke kampus kita, kayak gitu. Nah itu yang bisa dikerjakan, banyak loh yang bisa dikerjakan oleh perpustakaan. Makanya ketika saya mulai megang ini, setelah memang sih kebetulan saya waktu mengelola ini, saya sekretaris di lembaga pengembangan TIK di UNAN. Memang kebetulan aja sih ya, tapi yang saya kerjakan itu malah nggak ada urusannya sama yang jabatan di sekretarisnya. Jabatan yang sekretaris ya urusan infrastrukturnya saja. Tapi konten, nah ini yang dikerjakan dengan menyediakan ini, kemudian kontennya disiapin gitu ya. Memang menyediakan infrastruktur ini bagian kawan-kawan IT, bukan bagian pustakawan. Pustakawan request, bikinin kami server repository dong. Nah, kan gitu kan, kirim surat ke tim IT-nya. Nah, tinggal nanti request-nya adalah bagaimana caranya supaya firewall-nya mengizinkan pembacaan data di server itu gitu. Nah, jadi ini di Pustaka UNAN itu kira-kira seperti ini yang memberikan kontribusi ke Webometrics dari perpustakaan ini gitu. Kemudian Pak Ahmad, saya mungkin ada pertanyaan lanjutan ke Pak Ahmad ini, Kang Dudu kalau boleh Pak Ahmad menghidupkan mic-nya, Pak Ahmad Jibril. Jadi pertanyaan pertama ini, ketika pemindahan tadi itu domainnya berbeda nggak? Maksudnya domain induknya itu berbeda nggak, Pak Ahmad? Sementara sih belum Pak, masih rencana. Cuman kekhawatiran kami apakah ketika proses perpindahan itu akan berpengaruh pada skor Webometrics yang sekarang ini. Kalau seandainya berpengaruh, mungkin kami tidak akan mengambil resiko untuk merubah repositori yang ada, seperti itu Pak. Ya, ini maksudnya migrasi mungkin Pak ya? Iya betul Pak. Migrasi selama datanya masih sama nggak masalah sih Pak. Jadi paling nanti yang perlu Bapak kerjakan ketika selesai migrasi, melaporkan lagi data itu. Banyak kemarin connect dengan OneSearch, laporin ke OneSearch lagi link yang baru, banyak kan minta OneSearch harvest data itu lagi, tempat terdaftar kemana-mana. Kemudian seandainya repository itu sebelumnya sudah dengan Google Scholar, Google Search-nya ketemu, itu yang ini gimana caranya untuk ditendangin lagi ke sana supaya datanya ketemu lagi. Tapi bahwa datanya misalnya riset jadi nol hanya terjadi ketika umpamanya gini, kita pakai namanya adalah sebelumnya adalah domain a.ac.id ya, di dalam repository. Domain repository kampus.ac.id akan begitu. Nah, ternyata kemudian ketika migrasi itu tukar domainnya Pak, menjadi domain repository kampus.com. Itu biar saya sengaja bikin yang agak jauh berbeda dari ACID dan .com-nya. Intinya adalah sebenarnya ketika top level domainnya berbeda, itu yang datanya hilang. Tapi kalau top level domainnya sama, nggak masalah. Karena record itu nanti akhirnya dia akan di recap, digabungkan oleh si Webometrics di bawah top level domainnya. Itu Pak. Ya, terima kasih Bapak, cukup jelas. Oke. Sepertinya nanggung nih satu lagi ya. Pak Ansar ya. Pak Ansar. Habis itu kita tutup ya Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak. Baik.
Pak Ansar, apakah artikel dosen kami di ResearchGate dan akademia bisa berdampak tinggi untuk selama artikelnya metadatanya rapi, Pak. Metadata rapinya itu adalah ketika di dalam penulisan institusinya lengkap gitu ya, profilnya itu jelas bahwa dia mengarah ke institusi kita, itu sangat mempengaruhi backlink ke kampus kita. Dan apalagi nanti kalau disambut oleh sebuah artikel yang membahas artikel yang dituliskan di yang ada di ResearchGate tadi atau di akademia. Cuman catatannya adalah ketika full text artikelnya itu tidak bisa diakses orang, ini kita nggak dapat apa-apa. Karena semangat Webometric itu adalah open science atau open access. Jadi kalau seandainya kita letakkan artikel dimanapun, selama dia open access, sehingga kan gini, Google bisa mengindeks website atau mengindeks dokumen, metadata dan segala macam selama aksesnya diizinkan. Ketika aksesnya tertahan akibat adanya username, nah ini nggak dapat apa-apa kita. Jadi makanya kalau seandainya kita ingin menaikkan Webometric, itu kita bekerja dengan konsep open access atau open science. Kayak gitu, Pak. Gitu, Kak. Cukup menjawab, Pak Ansar? Dari Unhas nih, Pak. Jauh-jauh, Makassar. Kalau Makassar ingat Palu Basah Serigala. Hah? Palu Basah, seger-seger. Oke, terima kasih atas beragam pertanyaannya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Dan dari kami, Voice Studio, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga kesediaan dari Pak Iwan Arif. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Arif bermanfaat dan nantinya bisa meningkatkan ya secara implementatif ke ranking dari lembaga masing-masing peserta ya Pak. Yang mana ini sekarang lagi sangat happening. Kemarin aja juga dari teman-teman di UIN itu bikin pengeringkatan sendiri-sendiri ya. Bikin portfolionya masing-masing gitu. Oh keren. Nanti yang juara dikasih hadiah. Nah ini kebetulan juaranya itu ya Kiai tadi, Kiai Busro tadi. Ya mungkin nanti bisa juga kita undang untuk sharing mengenai Webometric. Oke, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan dari kesimpulan ya Bapak Ibu apa yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, kalau bicara masalah peran dari perpustakaan pastinya ada bagian mengenai proses ya Bapak Ibu ya. Proses dari perpustakaan itu mencakup promosi, kemudian diseminasi, kemudian publikasi yang nantinya bisa diimplementasikan sama Bapak Ibu di dalam mengelola setiap konten, di dalam mengelola setiap koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan tentang standarisasi, baik dari segi standarisasi entry data, metadata, juga proses input ya ke dalam setiap entryan di masing-masing engine ataupun di masing-masing aplikasi yang kita gunakan supaya ramah terhadap beragam seperti Google Scholar, kemudian Scopus, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa berkaitan sama dampaknya ya, jadi Bapak Ibu. Jadi kalau di Webometric, 3 hal itu yang coba saya rangkum. Pertama prosesnya, kemudian yang kedua standarisasi, kemudian yang ketiga dampak. Nah di dampak inilah nanti banyak hal pastinya yang bisa kita lihat ya dari segi kualitas, dari segi novelty, dari segi hal-hal lain yang nantinya bisa meningkatkan citasi, bisa meningkatkan impact dari setiap unsur yang ada di koleksi Bapak Ibu selaku pengelola perpustakaan. Oke, demikian dari kami. Selanjutnya kita foto bersama Bapak Ibu. Mohon bisa on cam.
Saya yakin sudah pada mandi ya Bapak Ibu, jadi seger dan fresh pastinya. Di sini juga ada Mas Devgan, sepertinya sudah ganteng sekali Mas Devgan dari Poli Batam. Ya Pak, pagi Pak, kita bertiga hadir Pak. Siap Mas Devgan. Oke, Mbak Mega bisa dibantu berapa slide? Ada 2, oke silakan. Ada 2 slide. Oke, aku ini ya semuanya berpose 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu terima kasih semua. Terima kasih Mega. Bapak Ibu, di penghujung kegiatan kami mau menginformasikan mengenai pendampingan. Jadi berbicara masalah pendampingan, nanti di grup akan kami berikan satu form online, G-Form. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi hal-hal apa saja yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Yang jelas dari segi skemanya adalah online, dan di sana dipastikan dari segi waktu, kemudian kebutuhan, dan juga hal-hal lain. Nanti mungkin kita juga bisa mencolek ya dari Pak Ikhwan supaya bisa memberikan arahan-arahan yang jelas. Dan pendampingan ini sesuai dengan promo dan juga flyer kami. Waktunya 2 bulan dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Berarti startnya dari hari ini ya Bapak Ibu ya, sampai 2 bulan ke depan berkaitan tentang Webometrik. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi yang sudah diberikan. Salam hormat, salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Kang. Kang Busro, thank you. Ya. Yuk, sip. Yuk. Permisi Pak Lid ya. Silakan Pak. Mangga Pak. Assalamualaikum.